Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu, siapa tahu? Ini aku panas betul. Bercanda. Selamat datang teman-teman yang luar biasa. Hari ini kita akan menjelajahi dunia menarik loh dari faktor kerusakan bahan pangan yang seringkali terabaikan, yaitu kelembaban. Mari kita bersama-sama membongkar bagaimana sih kelembaban dapat menjadi pemicu utama kerusakan pada bahan pangan yang kita konsumsi sehari-hari. Siap untuk memahami dampak signifikan dari kelembaban? Dan bagaimana sih kita dapat melindungi bahan pangan dari ancaman ini? Ayo kita mulai. Sebelum itu, topik yang akan kita bahas yaitu definisi kelembaban, pengaruh kelembaban pada bahan pangan, hubungan antara kelembaban dan bahan pangan, dampak negatif kelembaban tinggi, pencegahan dan pengendaliannya. Nah, adapun anggota kelompok kami, saya sendiri, Ninda Timofita, kemudian ada Nuriza Zulaika, ada Destrawati, dan Yulianti, kemudian yang terakhir ada Ayustianim. Jadi, kerusakan bahan pangan dapat mencakup berbagai hal, mulai dari perubahan fisik hingga perubahan kimia yang membuatnya tidak layak dikonsumsi. Contohnya meliputi kelembaban, di mana kelembaban itu adalah salah satu faktor lingkungan yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas dan keamanan pada bahan pangan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari kelembapan dan pengaruh kelembapan. Yang pertama yaitu definisi kelembapan. Jadi kelembapan adalah pengaruh kadar air yang terdapat di udara atau di suatu benda. Namun dalam konteks bahan pangan, kelembapan udara di sekitar dan di dalam bahan pangan dapat mempengaruhi proses kimiawi, fisika, dan mikrobiologi. Yang kedua yaitu pengaruh kelembapan pada bahan pangan. Yang pertama peningkatan aktivitas mikroorganisme. Jadi, kelembapan yang tinggi ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan kapang yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Yang kedua yaitu reaksi kimiawi. Nah, kelembapan ini juga dapat mempercepat reaksi kimia yang terlibat dalam pembusukan dan perubahan sifat organoleptik pada bahan pangan. Yang ketiga itu pembentukan jamur. Kelembapan yang tinggi ini dapat menyebabkan pembentukan jamur pada bahan pangan yang dapat menghasilkan mikotoksin yang berbahaya. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara kelembaban dan bahan pangan. Nah, kadar air pada permukaan bahan dipengaruhi oleh kelembaban nisbi atau RH udara di sekitarnya. Bila kadar air bahan rendah sedangkan RH di sekitarnya itu tinggi, maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara, sehingga bahan menjadi lembab atau kadar airnya menjadi lebih tinggi. Aktivitas air atau AW berpengaruh terhadap stabilitas pangan. Berbagai reaksi kimia yang dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan terjadi pada tingkat AW tertentu. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar di samping. Kenaikan di atas zona 1 dan zona 2 akan menyebabkan terjadinya oksidasi lipida. Hal ini dimungkinkan karena air pada zona 1 mengikat hidroperoksida dan terlibat dalam dekomposisi sehingga terjadi oksidasi. Dampak negatif dari kelembaban yang tinggi. Yang pertama itu kerusakan struktural. Jadi, kelembaban yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan struktural pada bahan pangan, seperti perubahan tekstur dan kelembutan yang tidak diinginkan. Kemudian, pembusukan. Kelembaban yang tinggi juga dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bakteri pemecah bahan organik yang dapat menyebabkan pembusukan pada bahan makanan. Materi selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian. Metode yang dapat dilakukan adalah dengan pengemasan yang tepat. Contoh pengemasan yang tepat yaitu pengemasan vakum. Proses pengemasan vakum ini dilakukan dengan cara memasukkan produk ke dalam kemasan plastik yang diikuti dengan pengontrolan udara menggunakan mesin pengemasan vakum. Kemudian ditutup dan diseler. Pengemasan vakum menurut Colby
yaitu dengan keterbatasan kandungan oksigen dalam suatu lingkungan melalui pengurangan konsentrasinya atau penghilangan seluruhnya. Kemudian, penyimpanan yang baik. Bahan makanan harus disimpan di gudang dengan suhu dan kelembaban yang berbeda, karena jika tidak, bahan makanan akan mengalami kerusakan. Kelembaban ruangan yang baik pada masing-masing storage yaitu 85% sampai dengan 98%. Di layar ada sebuah tabel di mana tabel tersebut tabel temperatur dan kelembaban penyimpanan pada bahan pangan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa suhu gudang penyimpanan bahan makanan berbeda-beda, tergantung jenis bahan makanan itu sendiri dan lama waktu ketahanannya. Bahan makanan juga sebaiknya diletakkan di atas rak yang terpisah untuk menghindari terjadinya kontaminasi dan pembusukan. Selanjutnya, kontrol lingkungan yang berupa kontrol kelembapan pada fasilitas penyimpanan dan produksi bahan pangan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam kontrol lingkungan diantaranya: yang pertama, pengendalian suhu dan kelembaban. Kedua, pengaturan dan penempatan bahan makanan. Ketiga, penanggalan bahan makanan atau labeling. Keempat, letak gudang penyimpanan. Kelima, pencatatan bahan makanan. Kemudian yang terakhir, keamanan bahan makanan. Adapun kesimpulan pada presentasi kami kali ini yaitu kelembaban memainkan peran krusial dalam mempengaruhi kualitas dan keamanan bahan pangan. Pengelolaan kelembaban dengan tepat menjadi kunci untuk mengurangi resiko kerusakan pada bahan pangan itu sendiri. Itulah tadi video presentasi kami. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang salah satu faktor kerusakan bahan pangan. Terima kasih atas perhatian Anda.